Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis yang ke-247 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khajja, mengadakan perbincangan, perdebatan. Musa Adam, Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Wa qala lahu, Nabi Musa mengatakan pada Nabi Adam, anta engkau alladzi yang akhrajta mengeluarkan annasa manusia minal jannati dari surga bidzambika dengan sebab dosamu, wa asqaitahum dan kamu celakakan manusia. Qala Nabi SAW berikutnya bercerita, kalau Adamu, Nabi Adam alaihissalam memberikan jawaban, ya Musa, hai Musa, anta kamu, alladzi seorang nabi yang istafaqallahu Allah memilih kamu bi risalatihi untuk menyampaikan risalahnya, taujihnya, arahan bimbingan untuk membimbing manusia. Tapi kalamihi, dan kau yang dipilih untuk diajak berbincang langsung. Atalumuni, apakah engkau hendak mencela saya? Al-amrin, atas sebuah perkara katabahullahu alayya, yang Allah telah menetapkannya kepada saya. Qabla ayyakhluqani, sebelum dia mencipta saya. Ketetapan ini telah terjadi sebelum saya dicipta. Aw qaddarahu alayya, atau Allah menetapkan takdir ini kepada saya qabla ayyakhluqani, sebelum dia mencipta saya. Qala, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hajja Adam Musa, maka memberikan sanggahan Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama,
Ini termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian. Nabi kita betul-betul seorang nabi. Apa tandanya? Salah satunya cerita perkara gaib. Karena Nabi SAW enggak semasa Nabi Adam, enggak semasa Nabi Musa, tapi kok bisa cerita tentang Adam, tentang Musa. Kalau itu berada di dalam kitab, itulah Taurat atau Zabur atau Injil, Nabi kita kan juga tidak membaca karena ummi, buta huruf. Demikian juga Yahudi, Nasoro juga mereka sadar Nabi kita bukan murid mereka, karena kelanjutan orang-orang Yahudi Nasoro ketemu Nabi SAW ketika diutus dan hijrah di Madinah. Sebelumnya gak kenal, sampai-sampai ketika Nabi SAW itu hijrah di Madinah, ketika mereka menyambutnya ternyata salah orang. Dikira yang jadi Nabi itu Abu Bakar. Padahal bukan Abu Bakar yang jadi Nabi. Ini pelajaran pertama, hadis di atas termasuk salah satu tanda kenabian. Itu semua semata hanya wahyu. Kalau bukan wahyu nggak mungkin terjadi. Karena perkara gaib itu hanya Allah yang tahu, nggak diajarkan pada seorang pun kecuali yang diridhoi dari Rasulnya. Alimul ghaib wala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Bagaimana bagian-bagian akhir dari surah Jin. Yang kedua, di antara objek yang diimani, perkara yang diimani dari perkara iman adalah mengimani perkara gaib. Sebagaimana fitrah, tuntutan akal, berita dari wahyu, bahasanya ada awal, ada akhir, ada hadir, ada gaib. Yang awal-awal, yang hadir, maka dengan anugerah Allah adanya indera, bisa dilihat, didengar, dibuktikan, sehingga percaya nggak percaya memang terbukti. Kemudian yang kedua yang gaib, yang indera tidak bisa menjangkau. Dari mana tahu? Nah, itu dari wahyu. Pemberitahuan dari Allah. Fitrah juga mendukung demikian, akal pun juga mendukung demikian. Ada awal, ada akhir, ada hadir, ada gaib. Yang gaib yang tidak terpantau, di situ Allah membantu memantaunya dengan pemberitahuan wahyu. Adanya Al-Quran, sunnah yang sahih. Makanya orang bila tidak percaya ditantang, bila kamu tidak percaya pada Quran, bikin Quran yang semisal. Dan mereka pun juga ketika paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Manusia tidak bisa menyusun bahasa seperti itu. Itu kemestian harus iman kepada yang gaib. Bagian dari tanda mukmin, termasuk apa yang diberitakan di atas, termasuk dari perkara gaib yang kita mengimani karena disampaikan Nabi SAW dan itu berdasarkan wahyu, hadisnya jelas sahih. Bacaan yang ketiga, kapan perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam dari kisah di atas? Musyarrih, pensyarah hadis, menjelaskan kita tidak perlu tahu dengan detail kapan itu, karena bukan urusan kita. Secara ihtimal, kemungkinan diantaranya
ketika Nabi Musa, Nabi Adam sama-sama sudah mati di alam ruh. Ketemu di situ terjadi perdebatan. Itu potensi pertama. Potensi kedua, nanti ketika di padang mahsyar. Walaupun peristiwanya masih nanti, tapi Allah itu zat yang maha tahu. Nanti akan terjadi begini, nah, maka diberitahukan. Itu namanya kemungkinan. Persisnya kita nggak dituntut, tetapi pelajaran yang dikandung itulah yang wajib untuk dipelajari. Itu pelajaran yang ketiga tentang kapan perbincangan di atas. Lalu pelajaran yang keempat, takdir itu dibagi dua. Ada kauni, ada syar'i. Takdir ialah ketetapan Allah yang pasti terjadi berlaku kepada semua makhluk. Kalau takdir kauni, peristiwa mesti terjadi di alam raya sebagai sarana, manusia tidak akan dihisab. Semisal ada siang, ada malam, batu itu keras, api itu panas, gula itu manis, garam itu asin, itu masuk wilayah takdir kauni. Adanya laki, adanya perempuan, kita nggak ditanya kenapa kamu laki, kenapa kamu perempuan, nggak ditanya, itu namanya takdir kauni. Ini adanya adalah 50.000 tahun sebelum alam raya dicipta. Sebagai sarana itu fungsinya. Yang kedua, takdir syar'i, penulisannya ketika manusia masuk masa balik, mendapatkan pembekalan, mendengar, melihat, bisa berpikir, lalu mendapatkan arahan, adanya wahyu, adanya rasul, adanya dai-dai, orang dibimbing, ini loh jalan surga, ini loh jalan neraka, ini loh tauhid, ini loh syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini baik, ini buruk, ini kebahagiaan, ini kecelakaan. Kamu dengarkan, kamu melihatkan, kamu fahamkan. Kepada yang baik sukakan, kepada yang buruk bencikan. Semisal kepada nasi hangat kamu sukakan, nasi basi kamu bencikan. Ketika dijawab iya, silahkan kamu memilih. Karena manusia diberi kemauan dan kemampuan setelah mengetahui nilainya, punya kemampuan memilih. Yang baik dipilih, yang buruk ditinggalkan. Mau dan mampu. Hasil pilihan itulah takdir syar'i. Hasil pilihan takdir syar'i. Ini kerja yang halal, ini kerja yang haram, ini kerja riba, ini kerja yang bukan riba. Kamu kan bisa memilih. Semisal jalan kanan bisa, jalan kiri bisa. Memang kenyataannya kita diberi kemampuan. Pemberlakuan takdir syar'i seperti itu. Setelah pembekalan suruh milih, pilihanmu ditulis, nanti akan ditunjukkan, ini loh pilihanmu, dan nanti mendapatkan balasan. Makanya masing-masing akan bertanggung jawab. Dan pelajaran yang keempat, mengenal macam-macam takdir. Lalu yang kelima, manusia pertama ada di surga, itulah Adam dan Hawa. Kemudian berada di dunia, diturunkan. Ini masuk wilayah takdir syar'i atau takdir kauni. Secara global, seringnya orang menganggap takdir syar'i. Dari perbincangan Adam dan Musa yang ada, ternyata itu takdir kauni. Perbincangan di atas sebagai alat pembelajaran. Karena semua nabi, semua rasul telah diajari paham takdir kauni, takdir syar'i.
Bukan Nabi Adam lebih pintar daripada Nabi Musa. Bukan, tapi itu merupakan sistem pengajaran dengan tanya jawab. Dan seringnya untuk kasus seperti itu manusia mencari kambing hitam, nggak menyadari ini takdir untuk digali hikmah. Gara-gara kamu manusia celaka di dunia. Seringnya manusia ngelabrak seperti itu. Ada perkara tidak disuka, cari kambing hitamnya, labrak untuk dituntut tanggung jawabnya. Seringnya seperti itu. Dari perbincangan di atas, ini pembelajaran. Seringnya manusia begitu cara bersikap. Dan pembelajaran yang ada, tanya jawab, di sana ada Adam, ada Musa. Dan pembelajaran dengan cara tanya jawab, kesempatan yang lain banyak. Nabi kita SAW sedang berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba saja datang orang asing yang putih bajunya, hitam rambutnya, rapi penampilannya, pantasnya orang dekat, tapi kok nggak kenal. Kalau orang jauh mestinya acak-acakan. Siapa dia? Penasaran. Mendekat tanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan kiamat terjadi, apa tandanya? Dijawab, dikatakan benar kamu, orang termangu-mangu. Tanya kok membenarkan, gimana sebenarnya? Ketika pergi baru dijelaskan, tahukah kamu siapa dia? Allah Rasul yang lebih tahu. Itu Jibril. Itu namanya pengajaran lewat tanya jawab, itu lebih memudahkan. Yang lain-lain banyak tentunya. Sahabat datang tanya, yang lainnya memantau, yang lainnya menceritakan, akhirnya dapat ilmu lewat tanya jawab. Maka tanya jawab di sini antara Adam dan Musa. Itu fungsinya untuk pembelajaran. Dan rata-rata manusia itu kurang paham pembahasan masalah takdir antara kauni dan syar'i. Ada apa-apa gak cocok, ngelabrak, seringnya begitu. Maka jawaban Nabi Adam alaihissalam itu memberikan perincian supaya orang tahu mana takdir kauni, mana takdir syar'i. Dan Nabi Adam menjelaskan ini kasusnya kasus takdir kauni. Kenapa kamu mencela saya? Takdir syar'i itu bisa dicela. Dalam artian baik, kenapa enggak kamu ambil? Oh, kamu ngerti. Jelek, kenapa enggak kamu tinggalkan? Kamu kan juga ngerti. Dan termasuk orang yang diberikan neraka ditanya, loh, kok gerutuk-gerutuk masuk ke neraka? Emangnya dulu belum pernah ada orang yang memberikan pengajaran. Surga ambillah, neraka tinggalkan. Sekarang kok malah neraka yang kamu ambil? Sudah diajari belum? Sudah. Kenapa saya mendustakan? Nah, untuk kasus takdir syar'i itu bila salah bisa dicela. Tapi kalau takdir kauni tidak bisa. Kamu Adam yang mencelakakan manusia dengan dosamu, anak turunmu berada di dunia dan berat. Ini wilayahnya wilayah takdir kauni. Kenapa dicela? Sebagaimana pembelakuan takdir syar'i. Nah, disitulah Nabi Adam memberikan arahan. Kenapa kamu mencela saya kepada takdir kauni yang mesti terjadi? Api panas, kenapa kamu katakan? Kenapa api kok panas? Kan nggak ada gunanya. Tapi kamu mikir, mestinya api panas untuk apa? Senada dengan itu jawabannya. Yang gamblang, Nabi Adam berikan jawaban, kenapa kamu mencela saya kepada sebuah ketetapan yang ketetapannya sudah ada sebelum saya dicipta. Memang Allah bikin ketetapan. Tempat manusia itu di dunia. Kalau di surga, ya harus berproses. Maka saya termasuk orang yang diberi keterlibatan untuk berproses. Bila keterlibatanku benar, akan diberikan pahala. Bila keterlibatanku ada kesalahan, saya dijamin ada maaf. Kenapa kamu celah saya? Kepada ketetapan
yang telah ada sebelum saya disiasa sudah ada. Maka dengan begitu Nabi Musa tidak memberikan jawaban belas. Kenapa? Ya memang perbincangan di atas untuk memberikan pelajaran seperti itu. Kesimpulannya, kita butuh mengenal yang namanya takdir, ada kauni, ada syar'i. Takdir kauni tidak bisa dikoreksi. Kenapa? Itu sarana. Takdir syar'i, disitulah yang ada konsekuensi, sehingga siapa yang benar akan mendapatkan penghargaan, siapa yang salah akan mendapatkan hukuman. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.